Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pembuatan media dan penanaman jasa training. Untuk anggotanya di sini ada saya sendiri, Laili Mubrohma dengan NPM 67. Dan di grup E, sesi B3 ada Brian Multiriskrip Pradana dengan NPM 82 dan Ai Suci Lestari NPM 83. Selanjutnya untuk pengertian media. Di sini media merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme lainnya. Suatu media yang dapat menumbuhkan mikroorganisme dengan baik dan bisa memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu mencukupi nutrisinya, pH yang sesuai, kadar oksigen yang baik, media steril, dan media harus mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme tersebut. Selanjutnya adalah nutrisi dari mikroba. Nutrisi dari mikroba biasanya itu mengandung C, H, O, N, dan P dari unsur mikro seperti Fe, Mg pada unsur pelukan atau trans elemen. Nah, di sini sumber karbon energi yang dapat diperoleh berupa senyawa organik, anorganik sesuai dengan sifat mikrobanya atau jasad heterotrof. Biasanya memerlukan sumber karbon anorganik antara lain dari karbohidrat, lemak, protein, dan organik. Nitrogen mencakup asam amino, protein, atau senyawa bernitrogen yang lainnya. Sejumlah mikroba juga dapat menggunakan sumber nitrogen anorganik seperti urea. Selanjutnya, untuk macam-macam media, di sini ada media berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama adalah media padat, yang kedua media setengah padat, yang ketiga adalah media cair. Untuk media padat ini mengandung 15% agar, dan untuk media yang setengah padat mengandung 0,3 sampai 0,4%, sehingga dia sedikit bertekstur kenyal. Dan untuk yang cair, dia tidak mengandung agar, seperti nutrient broth. Lanjut untuk adalah media berdasarkan komposisi. Di sini ada media sintesis, media semisintesis, dan media non-sintesis. Untuk media sintesis di sini komposisi zat kimianya diketahui, dan untuk semisintesis ini beberapa komposisinya diketahui namun tidak pasti. Dan untuk media non-sintesis di sini komposisinya tidak diketahui komposisi bahannya. Lanjut untuk media yang berdasarkan tujuan, pertama ada media untuk isolasi seperti nutrient broth. Jadi senyawa ini mengandung suatu zat yang dapat menghilangkan mikroba-mikroba yang lainnya kecuali mikroba yang ditemukan. Untuk selanjutnya adalah media selektif atau media penghambat yang mengandung nutrisi yang ditambahkan pada zat tertentu sehingga media tersebut dapat menekan pertumbuhan mikroba lain yang merangsang pertumbuhan dari mikroba yang diinginkan. Selanjutnya yaitu media yang diperkaya. Nah, di sini media yang diperkaya merupakan media yang mengandung komponen dasar untuk pertumbuhan mikroba dan ditambahkan dengan komponen-komponen kompleks lainnya. Selanjutnya adalah media untuk peremajaan kultur. Media ini umumnya spesifik yang digunakan untuk peremajaan kultur dengan kandungan tertentu. Selanjutnya adalah media untuk menentukan kebutuhan nutrisi spesifik. Nah, di sini medianya digunakan untuk mendiagnosis atau menganalisis metabolisme suatu mikroba. Selanjutnya adalah media untuk karakterisasi bakteri. Merupakan media yang digunakan untuk mengetahui kemampuan spesifik suatu mikroba. Dan selanjutnya adalah media diferensial. Merupakan media yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu mikroba dari campuran yang berdasarkan karakter spesifik yang ditunjukkan pada media diferensial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian bahan-bahan pembuatan media itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bahan dasar, kemudian nutrisi atau zat makanan, dan yang ketiga adalah bahan tambahan.
Untuk bahan dasar dari pembuatan media ini, yang pertama adalah terdapat air sebagai pelarut, kemudian agar-agar yang berfungsi untuk pemadat media, kemudian gelatin yang juga berfungsi sebagai pemadat media juga, dan yang terakhir adalah silika gel, yaitu bahan yang mengandung natrium silikat yang fungsinya juga sebagai pemadat media. Kemudian untuk nutrisi atau makanan ini, media harus mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk metabolisme sel, yaitu berupa unsur makro seperti C, H, O, N, P, dan unsur mikronya seperti Fe, Mg, dan unsur pelikan atau fresh element. Kemudian untuk bahan tambahan seperti vitamin-vitamin, bahan-bahan yaitu bahan yang ditambahkan ke media dengan tujuan tertentu. Misalnya panel red atau indikator asam basa ditambahkan untuk indikator perubahan pH akibat produksi asam organik hasil metabolisme. Antibiotik ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan mikroba non-target atau kontaminan. Slide selanjutnya. Kemudian kegunaan media. Terdapat dua kegunaan media. Yang pertama adalah untuk tempat hidup jasad renik yang sekaligus memberi bahan makanan yang diperlukan oleh jasad renik tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk membedakan macam-macam mikroorganisme atau mikroorganisme tertentu hanya bisa hidup pada media-media tertentu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inokulasi dan inkubasi. Jadi, pengertian dari inokulasi adalah kultur mikrobia yang diinokulasikan ke dalam medium pada saat kultur mikrobia tersebut pada fase pertumbuhan. Sedangkan inkubasi merupakan masa antara inokulasi atau infeksi sampai pertumbuhan koloni yang karakteristik atau sampai terjadi gejala penyakit yang khas yang ditimbulkan oleh jasad renik patogen. Slide selanjutnya. Nah, di sini akan menjelaskan perbedaan media dasar dan media inokulasi. Untuk media dasar merupakan media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikrobia. Contohnya adalah nutrient broth, kaldu pepton, dan sebagainya. Kemudian untuk media inokulasi, yaitu media yang ditambahkan bahan-bahan yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya nutrien agar atau Na untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri, potato dextrose agar atau PDA untuk menstimulus pertumbuhan fungi. Kemudian metode inokulasi jasad renik, terdapat 4 metode inokulasi jasad renik. Yang pertama adalah metode tebar, kemudian metode tusuk, selanjutnya metode gores, dan yang terakhir adalah metode tuang. Untuk metode yang pertama, yaitu metode tebar, inokulasi itu disebarkan dalam medium batang yang sama dapat digunakan, dapat menginokulasikan pingan kedua, dapat menjamin penyebaran bakteri yang merata dengan baik. Kemudian metode tusuk, yaitu dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum OC yang di dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media. Kemudian untuk metode gores, yaitu inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dapat dalam cawan Petri dengan jarum pindah. Kemudian metode yang terakhir adalah untuk metode tuang, isolasi menggunakan media cair dengan cara pengenceran. Metode ini memboroskan bahan dan waktu, namun tidak memerlukan keterampilan yang tinggi. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu syarat pembuatan media. Di sini yang pertama yaitu suasana media. pH yang sesuai yang dihendaki oleh jasad renik juga suhunya itu harus sesuai dengan mikroorganisme yang akan kita tanamkan. Lalu yang kedua yaitu mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup, sesuai dengan yang diperlukan oleh jasad renik. Yang ketiga yaitu untuk media padat, kekentalan atau kepadatannya harus memenuhi syarat. Yang keempat ada media yang dibuat sebelum dan dipakai itu harus disterilkan terlebih dahulu agar tidak ada mikroorganisme yang lain yang akan terbentuk pada saat pembuatan media. Selanjutnya yaitu kerusakan pada pembuatan media. Yang pertama yaitu berkurangnya kapasitas pertumbuhan. Ini disebabkan oleh sterilisasi berlebihan atau oversterilisasi. Pencairan yang berulang dari media padat tercampur dengan garam-garam logam dan salah penggunaan moralitas larutan yang merubah
dari nilai pH. Yang kedua yaitu penyusutan kekentalan. Ini disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, hidrolisis media yang mengandung agar karena pH-nya rendah, dan pencairan berulang dari media padat. Yang ketiga yaitu ada warna menjadi keruh atau gelap. Ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, akibat terjadinya itu karena karamelisasi karbohidrat atau gula, dan pemanasan yang tidak merata. Yang keempat yaitu adanya perubahan pH, disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pencampuran yang tidak merata atau homogen, hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dari pembuatan media dan penanaman jasa trenik. Di sini ada nutrien, ada ada ketersediaan oksigen, pH, suhu, dan ketersediaan air. Yang pertama yaitu ada nutrien. Nutrien dibutuhkan untuk membentuk energi dan untuk menyusun komponen-komponen sel pada jasa trenik. Yang kedua ada tersedianya air. Jasa trenik memerlukan air untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu, pertumbuhan sel jasa trenik di dalam suatu makanan sangat mempengaruhi oleh jumlah airnya. Yang ketiga ada pH. Nilai pH yang medium ini sangat mempengaruhi dari jenis jasa trenik yang dapat tumbuh. Karena umumnya itu hanya bisa tumbuh pada pH 3-6. Lalu yang keempat itu ada suhu. Masing-masing jasa trenik mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Jika suhu lingkungan lebih kecil dari suhu minimum atau lebih besar dari suhu maksimum, maka aktivitas enzimnya itu akan berhenti dan dapat menyebabkan denaturasi dari enzim tersebut. Terus yang kelima yaitu ada ketersediaan oksigen, di mana konsentrasi oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungannya itu sangat mempengaruhi dari jasa trenik yang tumbuh pada media. Selanjutnya itu ada hasil pengamatan. Di sini ada hasil pengamatan pada media agar, media kecambah, dan media nutrien broth pada pengamatan dari bahan yeast dan air got. Didapatkan bahwa hasilnya ini telah sesuai dengan data yang ada. Menurut Puspita tahun 2020, yeast atau kamir adalah fungi uniseluler yang bersifat mikroskopik dengan karakteristik berwarna putih, menonjol, berbentuk kokus, dan permukaannya mengkilap, halus, serta licin. Nah, pada pengamatan ini dilakukan pada perbesaran lensa okuler 10 dan lensa objektif 40. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.